Dia mungkin SD 2 lantai, kita bikin mungkin nanti jadi 4 lantai, tapi 2 lantainya untuk sekolah SMP. Gabung jadi ya? Gabung. Warga masyarakat yang tercover oleh BPJS. Hari ini sudah 99,98%. Persen, ya? Persen, hanya tinggal 0,02. Oke, Dulbar Ngulik. Kita kali ini coba bicara tentang kesehatan dan pendidikan. Nah, kita bersama dengan PLT Wali Kota Bekasi, Dr. Triadianto. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Oke, untuk lanjutnya kita mempersingkat waktu karena memang kesibukan Pak Tri ini kan agak susah di ini ya, Pak ya. Izin ya, Pak. Agak susah ini apa nih? Agak gampang lah, nanya gampang di ya? Media sosial juga. Siap. Instagram Triadianto 1x24 jam tuh. Siap. Instagramnya 1x24 jam tuh. Dipertegas langsung. Oke, lanjut. Ini kita tukang ngulik nih, Mas Tri. Saya panggil Mas Tri ya. Siap. Mas Bro. Mas Bro. Bro-nya brotak. Karena dia rambutnya dikit. Brotak. Gimana Bro? Jadi gundul bukan botak. Iya. Gundul. Karena kita manggilnya brotak. Brotak. Iya. Dapat julukan baru nih kita. Untuk bicara kesehatan, Mas Tri, saya mau nanya dulu nih, warga Kota Bekasi sebenarnya sehat nggak? Ya sekarang kan kalau indikator-indikator yang enak dilihat, indikator-indikator angka, di hari ini kan indeks pembangunan manusia Kota Bekasi kan udah 81. Angka harapan hidupnya tuh udah di atas 78 tahun. Nah, jadi artinya bahwa at least ya melihat kondisi yang ada, bahwa kalau kita bahagia ya Kota Bekasi itu ya innalillahinya 78 tahun. 78 tahun. Cukup ya? Panjang. Sementara kita kalau pegawai gitu kan, baik di kantor, di PNS, batasannya kan 60 tahun. Jadi masih ada at least 17 tahun mereka menikmati kehidupan setelah menjelang pensiun, ya, sehingga dia bisa melakukan pengabdian atau ingin berbuat kebaikan ya, kepada sesama, itu cukup panjang waktunya. Masih ada waktu lah ya? Masih ada waktu ya. Siap. Jadi kalau yang pada waktu itu mudanya masih suka foya-foya, begajulan, masih punya waktu kita ya, untuk mempersiapkan diri, bekal untuk menuju dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tinggal deh di Kota Bekasi. Iya. Biar bisa begajulan dulu kan? Jangan. Jangan. Nggak boleh. Pastinya sih kita kan konsisten ya. Ya. Oleh karena itu bagaimana sejak kita diperintahkan di dunia ini kan untuk berbuat baik ya. Berbuat baik. Ya. Nah, untuk pelayanannya, kesehatan sendiri yang dipermudah gimana? Kemudahan pelayanan kesehatan. Kesehatan itu kan misalnya kita lihat dari sarana dan prasarana. Ya. Nah, kita sudah hampir 53 puskesmas yang kita miliki. Ya. Kemudian kita punya 3 rumah sakit dari D, jadi kita naikkan dari C, sehingga mereka sudah bisa rawat inap. Kemudian kita hari ini punya RSUD tipe B Cap Sebulah. Ya. Itu saya kira dengan terus kita tingkatkan alat-alat yang memiliki kemampuan yang tinggi, ya, sehingga pelayanan tentunya mendapatkan hasil yang presisi. Ya, makanya kita juga hari ini menganggap Rumah Sakit Cap Sebulah naik level menjadi rumah sakit pendidikan. Ya, sehingga banyak universitas yang bekerja sama dengan rumah sakit menjadi tempat rujukan. Jadi bekerja sama dengan pendidikan kampus-kampus, kedokteran gitu kan. Jadi kalau mau koas gitu kan. Nah ini kan tentunya nggak mungkin kalau hanya kemudian alatnya, tapi pasti ditunjang dengan sarana lainnya. Ya seperti misalnya dokternya. Ya dokternya juga semakin banyak ya, dan spesialisasinya juga semakin berkembang ya. Kalau dulu cuma paru-paru, sekarang ada lagi turunan dari paru-paru. Tuh ada penyakit jantung, ada turunan dari penyakit jantung. Jadi lebih banyak lah ya dokter-dokter spesialisasi untuk menjalankan tadi peralatan-peralatan yang canggih tadi. Ya. Nah ini yang terus kita motivasi. Kemudian juga manajemennya terus kita perbaiki sehingga kita mendapatkan pelayanan prima bintang 5. Kemudian juga dari tingkat survei kepuasan. Kepuasan di sektor kesehatan. Ya Kota Bekasi cukup tinggi ya, karena itu tadi ya,
Apalagi sekarang UAC kita Universal Health Coverage, ya, waktu saya Januari itu kita baru sekitar 84% ya warga masyarakat yang tercover oleh BPJS. Hari ini sudah 99,98%. Ya? Hanya tinggal 0,02 lagi ya warga masyarakat yang belum tercover oleh BPJS. Ya. Di samping itu kita juga masih punya yang namanya LKM-NIK. Ya, jadi ini memang kan kota ini menjadi kota tujuan, ya, satu kota yang kemudian di mana warga masyarakat dari luar menjadi satu tempat yang menarik. Ya. Kemudian di sini kita juga ada penugasan, ya, seperti ada Depsos, kemudian ada penjara, ya kan yang di penjara nggak semuanya orang Bekasi misalnya. Nah pada saat terjadi sesuatu, ya mereka tidak terlantar, tetapi kemudian kalau toh tidak punya BPJS, dia tetap akan dilayani oleh pemerintah Kota Bekasi. Jadi pelayanannya tetap akan kita berikan. Artinya pelayanan kesehatan sudah gratis lah ya, kesehatan sudah merdeka lah ya. Harusnya merdeka lah ya. Harusnya. Jadi tidak ada yang nantinya orang miskin, orang yang susah masuk rumah sakit jadi tambah miskin ekstrim gitu. Ya, karena itu tadi. Miskin ekstrim ngeri juga ya. Ya, kan kita juga contohnya kita kan punya memberikan insentif ke posyandu, memberikan insentif buat operasional RT RW gitu kan, untuk kemudian operasional marbot dan penjaga rumah ibadah gitu kan. Nah ini kan mereka lah yang kemudian melakukan kegiatan yang ada di kemasyarakatan menjadi bergerak ya. Nah ini saya kira juga menjadi salah satu kota ini menjadi terus memiliki tingkatan kesejahteraan kepada warganya. Oke, siap. Nah untuk kesehatan itu memang merdeka ya, Kota Bekasi sudah merdeka lah. Ini kita coba kulik sedikit tentang pendidikan nih, Mas. Ya. Untuk pendidikan apakah sudah merdeka di Kota Bekasi gitu kan? Karena beberapa waktu lalu kan sempat juga viral tuh kan ya, dinilai PPDB nggak maksimal lah atau apalah gitu kan? Ya. Jadi kalau lihat dari struktur ya, dari jumlah penduduk dan komposisi yang ada, saya kira untuk sekolah dasar harusnya merdeka ya, karena hampir tidak ada keluhan warga masyarakat yang hari ini tidak mendapatkan sekolah di sekolah dasar. Kita memang ada disparitas di SMP dan di SMA. Nah SMP adalah menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bekasi. SMA ada di pemerintah provinsi. Ya. Memang dari sisi penyebaran jumlah sekolah itu terbatas. Tidak semua hampir kelurahan itu memiliki satu sekolah negeri. Ya. Kalau sekolah SD malah hari ini kita merger. Mergernya itu bukan karena pengurangan, tetapi karena memang agar lebih optimal lagi. Ya karena ada beberapa SD yang kemudian peminatnya justru berkurang. Nah yang kurang-kurang ini kita gabungkan dan gedungnya bisa kita gunakan untuk sekolah-sekolah SMP. Ya, jadi memang hari ini minat ya warga masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah SMP ini juga sangat tinggi, ya sangat tinggi. Jadi memang akhirnya hari ini kita masih mendapatkan jumlah rombel ya, yang ada di sekolah itu melebihi kapasitas yang ada. Nah ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Bekasi untuk kemudian mengoptimalkan kondisi yang ada. Itu lagi digodok ya sekarang ya? Di beberapa kita sedang lakukan pembebasan lahan dan juga pembangunan sekolah-sekolah baru. Sekolah-sekolah baru. Beberapa kali ini, hari ini saya datang ke sekolah-sekolah swasta. Ternyata mereka sekolah swasta itu bisa bergabung. SD dengan SMP, SMP dengan SMA gitu. Nah, kenapa kita tidak konsepkan seperti itu? Karena kan harga tanah kan mahal. Udah gitu susah ya. Gimana sekarang nyari tanah di Kota Bekasi 5.000 meter gitu kan susah. Nah sekarang yang ada aja kita tingkatkan. Yang tadinya mungkin SD 2 lantai kita bikin mungkin nanti jadi 4 lantai tapi 2 lantainya untuk sekolah SMP. Gabung jadi ya? Gabung. SMP juga gitu. SMP yang sekarang mungkin udah 2 lantai kita naikkan lagi jadi 4 lantai sehingga yang 2 lantainya untuk sekolah SMA. Ya, jadi mungkin itu salah satu terobosan solusi ya, agar ini menjadi pemikiran kita bersama sehingga tidak lagi terkotak-kotak. Oh ini tugas provinsi, ini tugas kota ya. Pada akhirnya kan semua itu anak bangsa. Ya, anak Kota Bekasi yang harus mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Ya, jadi dan itu salah satu solusi dari ini ya.
selama ini yang sering ada juga yang protes-protes bahwa rombel melebihi kapasitas itu. Ya, itu karena itu tadi ya, bagaimana begitu besarnya minat ya warga masyarakat untuk kemudian bisa sekolah di sekolah negeri. Nah, kalau untuk banyak juga informasi berkembang nih soal warga luar anaknya bisa masuk di Kota Bekasi dengan numpang kakak keluarga terdekat, itu gimana tuh Mas? Ya, artinya sih sebetulnya bukan hanya dari luar ya, tapi memang kan dengan proses zonasi yang ada, itu kan harusnya pada lingkungan terdekat ya. Tapi kan hari ini mereka jauh dari sekolah ya, tidak di dalam satu lingkungan, titip kakak dan sebagainya. Ini kita temukan. Tetapi makanya yang saya sampaikan adalah kalau PBDB ini ingin dipertahankan ya, harus ada perbaikan terhadap SOP, ada perbaikan terhadap aturan yang ada. Ya. Karena aturan yang ada memang memperbolehkan ya warga itu memindahkan anak didiknya berpindah kakak, ya berpindah kakak. Nah, celah-celah ini yang kemudian dimanfaatkan. Jadi saya kira memang perlu terus dilakukan evaluasi karena sebetulnya kan maksudnya baik dengan adanya PBDB ini kan supaya anak tidak terlalu jauh dari sekolah, ya, agar diupayakan misalnya anak-anak itu sekolah dengan berjalan kaki atau sekolah dengan naik sepeda. Dan hari ini kan Kota Bekasi saya sudah meminta kepada Pak Kadisdik ya untuk kemudian melakukan kajian melarang anak-anak sekolah SD dan SMP membawa handphone dan juga sepeda motor. Siap. Karena itu udah dilarang ya, udah ya. Ya kita minta untuk dilarang karena asumsinya kan dia dekat dengan sekolah. Ya, jadi kalau dekat dengan sekolah ya dia kan bisa selalu interaktif nih. Ya. Apalagi kan sekarang kita sudah ada teknologi ya, beberapa sekolah sudah ada kamera sehingga ya orang tua bisa melihat ya aktivitas anak-anak di sekolah seperti apa. Dan kemudian yang penting agar terkomunikasikan ya apa-apa yang kemudian yang terjadi di sekolah ya, dan ini memang diperlukan perhatian dari orang tua ya untuk kemudian sama-sama hubungan yang komunikatif ya terbangun antara sekolah dengan orang tua. Ya, paling kan alasannya anak-anak bagaimana Pak kalau misalnya kalau mereka pengen menghubungi orang tuanya gitu kan. Ya sekarang disampaikan saja bisa melalui gurunya kan. Ya gurunya harus secara terbuka memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya. Memang orang tua harus berperan juga ya. Saya kira salah satu untuk anak maju, sekolah maju ya peran orang tua sangat strategis. Supaya pola pendidikan dan pola asuhnya menjadi sama ya. Sehingga tidak ada perbedaan, sehingga apa yang disampaikan di sekolah sama dengan apa yang kemudian menjadi sikap hidup dan perilaku anak-anak juga di rumah. Siap. Apalagi sekarang kan tawuran rata-rata kan dimulai mereka rata-rata pakai sepeda motor. Karena dengan adanya sepeda motor, langkah mereka menjadi lebih jauh. Dan mereka bisa berteman dengan siapa saja hari ini. Ya, tidak tergantung oleh jarak dan waktu. Nah, kalau dengan kita kurangi, mudah-mudahan ini upaya-upaya yang terus kita lakukan agar itu tadi mereka lebih konsentrasi, lebih aware ya, dan gunakan memang masa-masa sekolah adalah masa-masa untuk bermain ya, bermain dalam pengertian mereka dekat dengan temannya ya, sehingga hubungan interaksinya akan terus terbangun menjadi sebagai makhluk sosial gitu kan. Tidak kemudian dia lebih banyak menggunakan gadgetnya atau media sosialnya. Karena memang tawuran janjiannya juga menggunakan gadget juga ya. Ya identifikasinya begitu kalau dari kepolisian kan menyatakan seperti itu. Ya kita coba mencari upaya-upaya mana yang terbaik ya, dan kita evaluasi teruslah. Oke, ini untuk anak didik, siswa dan sekolah. Nah, bagaimana dengan para guru yang belum lama ini diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang katanya mereka merasa dipotong nih Mas tunjangannya atau ya, jadi kan gini harus dilihat mekanismenya bukan karena guru, bukan karena petugas administrasi dan lain sebagainya. Kota Bekasi ini memiliki hampir 13.000 tenaga kerja kontrak ya, termasuk di dalamnya GTK dan sebagainya. Nah, tentunya melihat konstelasi terkait dengan kemampuan pembelanjaan, ini juga harus menjadi bagian yang harus menjadi pemikiran secara integral ya.
Kenapa kemarin kita begitu? Karena kan belum ada satu kepastian ya bagaimana terkait dengan kebijakan ya pemerintah sampai hari ini terkait dengan P3K. Ya, yang ada adalah bahwa P3K, bahwa tenaga honor, tenaga TKK yang hari ini sudah menjadi pegawai dan sudah masuk dalam dashboardnya Kemenpan, itu hari ini tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan. Ya, sehingga inilah yang kemudian harus kita sikapi ya, jadi menyesuaikan antara kemampuan membayar ya pemerintah Kota Bekasi untuk pembayaran terhadap beban pegawai ya. Karena kemarin ini kan semua pembayaran yang dilakukan itu adalah pembayaran terkait dengan barang dan jasa. Nah sekarang dengan adanya dia menjadi P3K itu menjadi belanja pegawai. Nah kalau udah dari belanja pegawai, ini yang kemudian hari ini saja ya Kota Bekasi sudah hampir lebih dari 37%. Nah kalau ini kemudian nanti semuanya masuk menjadi belanja pegawai lebih dari 50%, ini kan menyalahi ketentuan yang ada. Aturannya 30% ya? Nah, aturannya 30%. Maksimal. Ya, jadi kita mencoba menyeimbangkan antara pembelanjaan barang dan jasa dengan belanja pegawai. Nah, inilah harus diambil strateginya seperti apa. Nah, hari ini pemerintah sudah menetapkan bahwa itu diperbolehkan. Nah, nanti kita lihat aturannya. Ya, apakah kemudian nanti karena implikasinya terhadap sanksi yang akan diberikan kepada daerah kalau kemudian belanjanya melebihi dari 50% dari belanja pegawai. Ini yang sedang ada sanksi juga ya, Bang? Ya, sanksinya ada karena di AU kita dianggap mampu sehingga nanti akan dikurangi. Insya Allah ini kan kalau peraturan yang baru ya terkait dengan perimbangan belanja negara, daerah, itu kan 2025 ya kita akan ada perubahan terkait dengan penambahan pendapatan ya dari BBNKB. Kalau sekarang 30-70 nanti dibalik 70 dan 30. Jadi akan ada penambahan sekitar hampir 2 triliun. Jadi saya kira nanti 2025 kalau aturan ini diterapkan pasti belanja pegawai kita akan juga menjadi kecil relatif. Belanja pegawainya mengecil ya? Mengecil karena adanya penambahan pendapatan. Nah, oleh karena itu sekarang yang kita godok adalah bagaimana mengupayakan pendapatan daerahnya menjadi tinggi. Gitu loh. Kalau pendapatannya tinggi sehingga belanja pegawainya menjadi kecil, sehingga belanja modal dan jasanya itu akan bisa mendapatkan ruang secara fiskal secara baik. Lebih besar otomatis ya? Gitu ya. Untuk aturannya dari pemecatan tenaga kerja kontrak yang ada juga nggak boleh. Nggak ada, dan sekarang kan udah dipastikan karena kemarin kita sedang berusaha bahwa tidak ada ya. Saya sebagai kepala daerah berupaya untuk kemudian tidak ada lagi kemudian pemutusan. Ya. Itu nggak boleh juga. Kecuali dia ada melakukan pelanggaran dan sebagainya. Jadi kita berupaya itu. Jadi hari ini ya kita sudah ada ketentuan dari Menpan bahwa memang tidak ada yang namanya pemutusan. Mereka tetap menjadi bagian dari keluarga besar pemerintah Kota Bekasi. Ya, karena pada akhirnya kan hari ini kalau toh tidak ada mereka, kita juga lumpuh, tidak bisa bekerja, ya karena hampir di semua bagian ini mereka memegang peranan sangat penting, ya terutama guru-guru. Ya guru-guru kita sendiri dengan jumlah TKK yang ada saja, ya ditambah P3 dan ASN, itu kita masih sangat jauh membutuhkan tenaga-tenaga guru yang ada. Kemarin kita juga bikin sekolah lansia, gitu kan. Kemudian juga kita mengoptimalisasikan terkait dengan anak-anak disabilitas ya. Makanya disabilitas sekarang sekolahnya itu ke depan akan dikelola oleh Dharma Wanita, Yayasan Dharma Wanita, sehingga akan lebih banyak memberikan dana bantuan, hibah dan lain sebagainya agar mereka lebih terperhatikan dan jumlah siswanya juga makin lebih banyak dan jenis difabelnya juga lebih bervariasi dan lebih banyak lagi yang bisa kita tampung, kita optimalisasikan. Nah ini yang kita lagi kejar adalah terkait dengan sekolah, ya karena sekolah kita masih cukup banyak PR terkait dengan sarananya, gedung-gedung yang memang hari ini sudah cukup tua, yang perlu rehabilitasi, penambahan terkait dengan mebeler, penambahan terkait dengan IT, ya karena sudah sesuatu yang keniscayaan kalau hari ini kita tidak beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada. Oke, dulu baru ngulik. Ini kita sudah dengar bahwa
dari bermacam keluhan. Itu wajar lah ya Mas ya, namanya masalah itu setiap kota kabupaten pasti ada kendalanya. Namun pemerintah sudah mencanangkan bagaimana mencari solusinya. Yang paling menarik ini SD bergabung dengan SMP menjadi 2 lantai tapi beda, SD SMP negeri. Itu sangat menarik. Mudah-mudahan kulikan kali ini bisa dinilai positif. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih bro.